Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan instalasi dan konfigurasi DHCP server. Di sini kita akan lakukan konfigurasi layanan DHCP server dengan topologi untuk yang kedua, di mana server Debian yang kita install sebagai virtual machine dengan klien Windows yang merupakan PC host. Jadi ini adalah lanjutan dari konfigurasi sebelumnya, di mana konfigurasi sebelumnya Debian server dan klien Windows sama-sama berada atau sebagai virtual machine. Nah, untuk kali ini server kita install sebagai virtual machine, sementara klien Windows kita ambil atau kita gunakan PC host. Seperti server sebelumnya, IP kita gunakan adalah 192.168.101/24 dan klien DHCP. Sebelum kita lakukan instalasi dan konfigurasi, maka pengaturan adapter agar sesuai dengan topologi ini untuk server karena berada di virtual machine dan klien Windows dan sebagai PC host, maka untuk adapternya dua-duanya kita pilih sebagai host only. Itu sebagai catatan persiapan sebelum kita melakukan konfigurasi DHCP server. Baik, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita buka VirtualBox. Di sini saya akan menggunakan hasil instalasi Debian fresh atau fresh installation Debian yang baru saja diinstal dan belum dikonfigurasi sama sekali. Ini akan saya jadikan sebagai server DHCP. Ini cukup kita cloning. Nah, di sini saya buat dengan nama DHCP. Saya buat clone type-nya adalah full clone dan snapshot-nya everything. Lalu MAC address police-nya generate new MAC address for all new adapter. Lalu kita clone. Oke, virtual machine untuk DHCP sudah siap dibuat dan bisa kita gunakan. Nah, ini akan kita lakukan pengaturan agar sesuai topologi terlebih dahulu. Pertama, kita atur Debian server yang merupakan virtual machine. Kita atur host only adapternya. Jadi kita pilih Debian DHCP, lalu kita setting bagian network. Nah, lalu di sini adapternya pastikan di checklist, kita pilih host only adapter sesuai dengan topologi host only. Lalu kita okekan. Nah, satu-satu tadi coba kita periksa kembali. Di sini yang kita pilih tadi host only, pastikan di sini kabelnya sudah di checklist. Lalu pada klien, adapter yang kita gunakan adalah host only. Maka di sini kita buka klien. Kita buka internet connection client. Kita lihat di bagian check adapter setting. Maka nanti akan kita jadikan konfigurasi klien adalah di bagian adapter atau di bagian network virtual host only. Nah, jadi sesuai dengan topologi, maka adapternya ini harus kita setting sebagai DHCP. Jadi caranya kita klik networknya, lalu pada bagian networking di bagian
IP versi 4 TCP IP, kita pilih properti, pastikan di sini IP-nya adalah obtain, artinya DHCP. Lalu close. Selanjutnya kita masuk ke topologi. Jadi sudah sesuai dengan topologi, sama-sama kita akan menggunakan adapter host only. Selanjutnya kita jalankan server Debian DHCP ya. Pastikan di sini storage-nya sudah kita kosongkan agar bisa kita nyalakan server Debian-nya. Kita start. Nah, jika sudah muncul Debian login, kita masuk sebagai super user. Saya di sini menggunakan user root. Passwordnya juga dimasukkan. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka server sudah siap kita instalasi dan konfigurasi layanan DHCP server. Nah, karena ini merupakan Debian yang baru saja diinstal atau fresh installation, maka sama sekali saat ini belum ada aplikasi yang diinstal, termasuk konfigurasi IP address-nya juga masih kosong. Maka langkah pertama kita lakukan adalah konfigurasi IP address. Pertama kita cek dahulu IP-nya. Nah, saat ini IP-nya adalah 192.168.5.6.108. Ini jika mempunyai IP dengan network 192.168.5.6 ini merupakan IP yang diperoleh dari layanan DHCP pada aplikasi VirtualBox. Nah, jadi ini bukan IP yang sebenarnya, karena IP yang sebenarnya pada saat Debian baru diinstal masih dalam default yaitu DHCP. Oke, kita akan konfigurasi IP address server menjadi IP static yaitu 192.168.101. Jadi kalau untuk sebuah server seharusnya adalah IP-nya static. Kita set IP address-nya dengan menggunakan perintah nano etc network interface. Nah, setelah itu lalu kita ganti allow hotplug ini menjadi auto. Kita hapus, jadi kita ganti jadi auto. npnos3 ini adalah nama Ethernetnya untuk Debian pada VirtualBox. Lalu DHCP kita ganti menjadi static. Lalu kita buatkan IP address-nya, di mana pada topologi adalah 192.168/24. Maka kita masukkan address 192.168.101. Anda bisa menggunakan IP sesuai dengan IP yang ditentukan untuk Anda. Nah, kita bisa menggunakan prefix 4, prefix 24 untuk menyatakan bahwa IP ini berada di kelas C. Atau seperti biasa juga bisa kita gunakan per 24-nya kita ganti menjadi netmask 255.255.255.0. Jadi netmask 255.255.255.0 ini sama dengan address 192.168.101/24. Oke, jika sudah lalu kita simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita restart layanannya dengan menggunakan etc init D, networking restart. Nah, jika hasilnya oke, maka tidak ada kesalahan dalam konfigurasi address. Lalu kita cek kembali IP-nya dengan IP A. Nah, di sini tadi yang
alamat 192.168.561 sudah berubah menjadi IP yang sudah kita konfigurasi, yaitu 192.168.101. Oke, sudah berhasil konfigurasi IP address. Kita hapus layar dengan menggunakan perintah clear agar kita masuk ke tab berikutnya, yaitu konfigurasi repository melalui DPD. Di sini kita akan install aplikasi DHCP melalui DPD Debian. Nah, DPD Debian ada 3. DPD 1 sebagai master install, yang DPD 2 dan 3 itu adalah sambungan paket-paket yang berasal dari DPD 1. Artinya DPD 1 terdapat paket-paket aplikasi, dan di DPD 2 dan 3 adalah tambahannya. Oke, sekarang kita buat repositorinya dari DPD. Caranya kita masukkan dulu DPD 1. Kita pilih DPD 1, lalu masukkan perintah apt cd-rom add. Nah, pastikan DPD 1 dibaca. Nah, di sini DPD binary 1 sudah dibaca. Oke, kita lanjut ke DPD 2. Kita masukkan DPD 2. Post on mount. Lalu kita gunakan perintah apt cd-rom add, enter. Pastikan juga di sini DPD 2 sudah dibaca atau terindeks. Lalu kita masukkan DPD 3. Jadi ada 3 DPD yang akan kita masukkan. Post on mount, lalu apt cd-rom add agar diindeks. Nah, jika sudah, lalu kita update apa yang tadi sudah kita masukkan dengan perintah apt update. Masalah huruf E-nya 1. Lalu kita cek file repositorinya, gunakan nano di etc apt source.list, apt source.list, enter. Nah, di sini sudah terbaca DPD 2, DPD 1, 2 dan 3. Nah, ini repositori dari alamat internet, kita disable aja, kita nonaktifkan karena kita tidak terkoneksi ke internet. Lalu kita simpan dengan Ctrl X, Y, enter. Nah, jika sudah, repositori DPD sudah masuk dalam file ini, maka kita lakukan instalasi DHCP. Caranya apt install, nama aplikasinya adalah isc DHCP server. Lalu enter. Nah, pada konfirmasi kita tekan tombol Y untuk melanjutkan instalasi. Nah, di sini pesan meminta masukkan DPD 2. Maka kita masukkan DPD 2. Pilih DPD 2. Jika ada pesan post on mount, klik. Lalu kita enter. Kita tunggu proses instalasinya.
Nah, hasil instalasi sudah selesai. Di sini banyak terdapat pesan-pesan berwarna merah. Ini kita abaikan saja karena konfigurasinya belum kita lakukan, sehingga pesan warna merah atau file seperti ini adalah hal yang lumrah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada dua file yang akan kita konfigurasi. Jadi selesai instalasi, kita lakukan konfigurasi. Pertama yang kita konfigurasi adalah file dhcp.conf dengan cara perintah nano etc dhcp. Nama filenya adalah dhcp.conf. Kita setelah terbuka file ini, lalu kita masuk ke baris 50, yaitu berada di script a slightly different configuration for an internal subnet. Yang kita edit adalah mulai dari baris subnet hingga baris kurung kurawal. Yang kita edit adalah pertama, kita hilangkan dahulu semua tanda pagarnya agar perintah itu menjadi dieksekusi. Nah, subnet di sini kita sesuaikan dengan IP server kita. IP server 192.168.101, maka subnetnya adalah yaitu alamat jaringan, yaitu 192.168.100. Maka kita ganti menjadi 192.168.100. Karena server kita beralamat Repik 24, maka di sini subnet masnya menjadi 255.255.255.0. 224 kita hapus. Lalu ranknya yaitu IP address untuk klien. Misalnya kita memberikan IP address untuk klien itu sebanyak 10. Misalnya kita mulai dari 192.168.100. Jadi subnet dengan rank itu memiliki network yang sama. Misalnya dimulai dari 11 sampai 192.168.120. Jadi di sini ada 10 klien atau 10 IP yang diberikan kepada klien. Mulai dari 111 hingga 120. Lalu option domain name servernya adalah alamat IP DNS untuk klien nanti. Maka di sini contoh kita buat, misalnya saya buat sebagai contoh misalnya 60.123. Nah, jika lebih dari satu DNS-nya, maka kita pisahkan dengan tanda koma. Misalnya satu lagi dari Google 888. Jadi kita anggap DNS pertama yaitu 60.123 ini kita anggap DNS dari provider, dan satu lagi dari Google. Nah, boleh juga kita isi satu saja. Misalnya yang dari Google kita hapus, atau yang lainnya kita hapus. Nah, di sini saya buat saja dua ya, dari Google satu dan dari provider satu. Oke, lanjut. Kemudian option domain name-nya adalah alamat name server atau domain name server. Itu contohnya kita buat dengan nama smkn 14 medan.sch.id. Anda bisa memberikan dengan domain yang lain ya, atau sesuai dengan contoh ini juga boleh. Lalu untuk option routernya adalah
sesuai dengan network pada server. Jadi untuk option router boleh menggunakan misalnya 192.168.100, misalnya 254. Kenapa 254? Bisa jadi alamat 254 ini berasal dari router yang berada di atas dari server ini. Artinya perangkat gateway dari server ini menuju ke internet misalnya. Atau jika tidak atau belum terhubung dengan internet, bisa saja option router ini kita isi dengan misalnya ya alamat router sendiri, alamat server sendiri, yaitu 192.168.101, bebas. Jadi boleh saja yang mana diisi ya. Lalu option broadcastnya yaitu satu network juga dengan server 192.168.100, itu alamat yang terakhir 255. Jadi karena per 24 maka alamat paling akhir itu adalah 192.168.100.255. Berikutnya untuk default distance-nya, batas sewanya, secara defaultnya adalah 600 detik, kemudian maksimumnya adalah 7.200 detik. Nah ini kita biarkan saja default. Silakan dirubah jika ingin dirubah. Lalu silakan diperiksa kembali apakah ada kesalahan. Setidaknya sesuaikan dengan contoh yang ada di script ini. Nah, jika tidak ada lagi kesalahan, maka kita lakukan penyimpanannya dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Itu file pertama. Selanjutnya file kedua kita buka, kita edit dengan nano, etc, default, lalu nama filenya adalah isc, dhcp server, lalu Enter. Nah, yang kita tambahkan di sini adalah nama Ethernet kita. Pada Debian di VirtualBox, nama Ethernet kita itu adalah ENP0S3. Jadi bukan ETH0 seperti di sini ya. Bukan ETH0 atau ETH1. Tapi ENP0S3. Yaitu ini bisa ditampilkan ketika kita menggunakan perintah IP spasi A ketika kita ingin mengecek IP address. Maka di situ akan terlihat nama Ethernetnya ENP0S3. Kita letakkan di interface versi 4 karena kita menggunakan IP address versi 4. Lalu interface versi 6 kita nonaktifkan, kita berikan tanda pagar karena di sini kita tidak menggunakannya. Nah, jika sudah lalu kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, kedua file tadi sudah kita konfigurasi, lalu kita restart layanan DHCP dengan menggunakan perintah etc init.d isc DHCP server, lalu restart. Nah, jika hasilnya oke, maka konfigurasi yang kita buat tadi sudah benar. Namun jika error atau tampilan oke tidak muncul, maka kemungkinan apa yang kita konfigurasi tadi ada kesalahan penulisan. Silakan dicek kembali jika terdapat pesan kesalahan. Nah, jika sudah, lalu sesuai dengan topologi ini, sekarang kita lihat cek pada host only adapter di client untuk melihat apakah IP-nya sudah muncul IP DHCP. Tapi sebelumnya, setelah di server tadi kita gunakan perintah restart server, maka kita sekarang lakukan perintah pengecekan status. Gunakan perintah etc init d isc dhcp server status. Nah, jika tampilannya seperti ini, ada pesan berwarna hijau
aktif running seperti ini. Ini menunjukkan layanan server sudah berjalan. Nah, sekarang kita cek pada klien, yaitu PC host. Jadi kliennya di sini adalah PC host sesuai dengan topologi ini. Lalu kita masuk ke change adapter setting. Nah, yang kita cek adalah di bagian adapter VirtualBox host only network. Tadi sebelumnya sudah kita config, kita setting bahwa IP-nya adalah obtain ya, agar mendapatkan DHCP dari server. Nah, sekarang kita cek apakah statusnya sudah mendapatkan IP address dari server. Nah, di sini terlihat bahwa IP-nya 192.168.56.122. Sementara server kita menggunakan jaringan atau subnet 192.168.100. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 56 ini adalah IP yang berasal dari VirtualBox. Jadi klien kita ini sudah mendapatkan IP terlebih dahulu dari VirtualBox. Nah, sehingga ini menjadi sebuah trouble terhadap layanan DHCP yang berasal dari Debian. Nah, ini biasa terjadi pada server yang menggunakan virtual machine dengan klien pada komputer host. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar IP-nya menjadi IP rank sesuai rank yang diberikan pada server tadi, yaitu mulai dari 192.168.111 hingga 192.168.120. Maka di sini kita stop dahulu layanan DHCP pada VirtualBox. Caranya klik pada taskbar, lalu buka Task Manager. Mungkin pada beberapa PC Windows 7, Windows 8, Windows 10 mungkin berbeda cara penampilan Task Manajernya. Yang penting Task Manajernya kita buka. Nah, di sini klik pada bagian proses. Lalu pada bagian proses ini kita cek layanan tentang DHCP. Nah, seperti di sini VirtualBox Net DHCP exe. Jadi ini kita periksa dahulu, lalu jika kita menemukan VirtualBox seperti ini, terdapat ada 3. Jika terdapat layanan DHCP ini yang dari VirtualBox, maka terlebih dahulu kita nonaktifkan. Kita cari yang besar, itu di sini 11K ya. Kita nonaktifkan saja dengan end process, klik kanan end process. Biasanya sekali 3 juga akan langsung nonaktif, sehingga di sini akan kita lihat bahwa tidak ada lagi layanan VirtualBox DHCP. Nah, jika sudah hilang atau sudah berhenti layanannya, nah kita sekarang kembali ke server. Kita kembali gunakan perintah restart etc init DHCP server restart. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada error ya, mungkin beda dengan yang kalian konfigurasi. Artinya bisa jadi punya kalian sukses, tapi punya saya di sini error. Maka di sini terlebih dahulu jika error atau violet, maka saya stop dahulu. Gunakan perintah stop. Nah, jika sudah stop, maka kita mulai lagi dengan restart kembali.
Nah, jika masih menemukan file seperti ini, sekarang kita cek dengan perintah journal-ctl -xe. Ini troubleshootingnya. Kita gunakan tombol patch up atau patch down untuk melihat lanjutannya. Nah, di sini ada no subnet declaration for npno s3 192.168.108. Nah, jika mengalami seperti ini, nah tidak terlihat lagi ya, terlalu panjang, jadi kita abaikan saja dengan perintah Ctrl X atau Ctrl C ya, Ctrl C. Nah, sehingga kembali ke from Debian. Kita cek kembali IP address kita, IPA. Nah, di sini dari pesan yang tadi, maka di sini terlihat bahwa IP address server kita kembali ke layanan VirtualBox, yaitu menggunakan IP 192.168.5.6. Ini adalah IP layanan dari DHCP VirtualBox. Maka ini kita restart lagi kembali IP-nya agar kembali 192.168.101. Caranya etc initd networking restart. Nah, jika sudah oke, kita cek IP-nya kembali apakah masih 56. Nah, di sini sudah berubah menjadi 192.168.101. Lalu jika sudah, lalu kita restart lagi layanan DHCP-nya. Nah, ini etc initd yc DHCP server restart. Nah, sudah oke. Jadi tadi waktu layanan DHCP kita restart tidak bisa atau violet karena IP-nya tiba-tiba berubah menjadi IP yang diperoleh dari VirtualBox, yaitu IP 192.168.5.6. Syaratnya 100. Nah, lalu kita cek status. Enter. Pastikan aktif running. Jika sudah, lalu kita cek di klien. Kita cek status. Nah, di sini masih mendapatkan IP DHCP dari VirtualBox. Kita disable dahulu. Nah, setelah kita disable, lalu enablekan. Lalu kita ulangi lagi. DHCP-nya kita restart. Lalu statusnya kita cek kembali. Nah, jika sudah aktif, kita cek kembali di klien status. Nah, di sini belum dapat, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, di sini jika kita menggunakan server virtual dan kliennya adalah PC host, maka ini merupakan troubleshooting yang sering terjadi. Ya. Jadi, Anda sebagai peserta didik, jika mengalami seperti ini, jangan mudah putus asa. Jadi tetap semangat untuk melakukan troubleshooting sehingga hasilnya nanti juga diperoleh seperti yang direncanakan.
Nah, sekarang setelah kita tunggu beberapa saat, maka di sini akan terlihat sudah aktif. Jadi klien, saya tutup dulu. Jadi kita klik kembali statusnya, lalu detail. Nah, sekarang kita cek. Di sini kita sudah mendapatkan DNS, yaitu SMKN14 Medan SCH.id yang tadi kita config di alamat dhcp.com ini. Nah, kita buka, kita lihat lagi script tadi. Nah, ini tadi kita masukkan DNS-nya adalah smkn14medan.sch.id. Maka di sini sudah terlihat smkn14 medan sch.id. Lalu IP address-nya berada di dalam rank. Itu di sini dikasihkan adalah 192.168.111. Pada konfigurasi kita, IP-nya adalah mulai dari 111 hingga 20. Maka ini sudah sesuai. Lalu kita cek lagi, subnet masknya sudah sesuai. Lalu depot routernya yaitu 101. Kita cek depot router kita. Ini 101 sesuai ya. Kemudian DNS server 6123 dan 888. Nih. Kita cek. Yaitu ini ya. 6123 dan 8888 ya. Nah, dengan demikian maka konfigurasi server DHCP yang kita buat sudah berjalan dengan baik. Artinya sudah berfungsi bahwa klien sudah mendapatkan IP DHCP. Jadi demikianlah cara instalasi dan konfigurasi layanan DHCP pada server Debian dengan klien PC host. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.